Halo, selamat pagi semua people semua. Bagaimana keadaan semua people semuanya? Semoga semua people dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Seperti biasa nih semua people. Hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk semua people semua. Perkenalkan, saya Fala sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian nih semua people. Saya akan ditemani oleh Mas Fauzan, di mana beliau merupakan tim riset dari RAB Sekuritas. Dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom chatnya Smart People. Sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global termasuk di Indonesia. Yang kita tahu, beberapa hari kemarin ketika indeks Dow Jones turun, bahkan berpengaruh sampai seluruh market. Meskipun tidak selalu sejalan secara pergerakannya. Baik, kita akan melihat dari indeks Dow Jones-nya terlebih dahulu. Untuk indeks Dow Jones, di mana di hari semalam ya, semua people, ditutup minus 2,5%. Kalau kita tahu di pagi ini memang ada berita bahwa US itu memperkirakan atau merencanakan akan menaikkan tarif dagangnya kepada China sebesar 140-an persen. So ini menjadi semacam uncertainty juga ya bagi beberapa investor yang akhirnya kalau kita lihat tercermin di indeks Dow Jones-nya ini. Kalau kita lihat memang di hari Rabu 9 April, indeks Dow Jones sempat menembus area resistance-nya di harga 39.426, meskipun di hari semalam ini sempat turun, dan kalau kita lihat memang belum menembus di harga 39.426. Ini kita masih wait and see untuk Dow Jones ya, karena kita akan melihat sendiri perkembangan dari tarif dagang yang diberlakukan oleh US itu sendiri. Untuk nilai resistance nih Smart People, apabila tertembus, ini akan menjadi satu katalis positif. Terdekatnya berada di 41.173 untuk indeks Dow Jones-nya. Lalu selanjutnya kita akan melihat indeks DAX, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari perusahaan besar di Eropa. Kalau kita lihat memang indeks DAX di hari kemarin openingnya gap up nih Smart People. Kalau kita lihat gap up-nya itu dari 19.000, sorry, 18.000, dari 19.670 sampai opening kemarin itu di harga 21.207. Gap up cukup tinggi, tapi memang di close penutupannya masih turun sebesar kalau kita lihat di sini minus 4,53% per satu harinya ya. Kalau misalnya dibandingkan hari kemarin memang naik cukup tinggi. Untuk supportnya berada di harga 20.437, dan juga untuk resistance-nya kalau kita lihat di sini berada, oh di sini ada gap ya, berada di 21.661 untuk resistance dari DAX itu sendiri. Nah, kalau kita lihat selanjutnya tentu adalah market kita sendiri ya, Smart People, Composite atau IHSG. Kalau kita lihat IHSG hari kemarin kita tahu naiknya besar sekali, naik 4,79%. Meskipun di sesi kedua ada penurunan sedikit ya, tetapi it's okay. Kalau kita lihat ditutup di 6.254 dengan nilai supportnya ini berada di gap, kita masih main di gapnya saja di 6.092, dan juga resistance-nya di 6.417. Kalau kita lihat di pembukaan pada pagi hari ini untuk regional baik itu Hang Seng dan juga beberapanya seperti Australia, kalau kita lihat memang di opening cukup tinggi tapi adanya penurunan nih untuk sampai tadi di jam 8.30-an. Nah, ini menjadi dampak, dan juga kalau kita lihat tadi DJI-nya turun, so ini ada potensi untuk IHSG mengalami pelemahan terlebih dahulu. Mudah-mudahan setelah ada pelemahan, ini pelemahannya kalau kita buat ada potensi pelemahan mencapai di angka 6120, di mana ini Fibonacci 127,2%-nya. Mudah-mudahan setelah menyentuh titik tersebut, IHSG bisa rebound kembali dan bisa menghijau kembali, apalagi untuk di minggu depan seperti itu Smart People. Itu untuk perkembangan di GI, DAX, dan juga IHSG. Kita akan masuk untuk data-data IHSG pada hari kemarin. Di mana kalau kita lihat asing, meskipun kemarin IHSG naik cukup tinggi 4,3%, di mana asing masih membukukan net sell sebesar 631,86 miliar. Jadi meskipun hijau, asing masih secara net foreign-nya masih
keluar. Dan juga untuk net buy asing terbesar itu berada di saham Gotoh yang pertama dengan 51,8 miliar, lalu ada saham PTRO di 49,8 miliar dan juga saham Brand di 49 miliar. Sedangkan untuk net sell-nya ini berada di saham banking lagi. Yang pertama ada BMRI di 494,7 miliar, lalu BBNI di 212,9 miliar, dan yang ketiga BBRI di 188 miliar. Secara currency kalau kita lihat memang rupiah menguat dibanding 2 hari yang lalu, di mana sekarang di 16.795. Dan berdasarkan dari RHB, data dari RHB Trade ID, di mana kemarin ada 533 saham yang ditutup menguat, lalu ada 84 saham yang ditutup melemah, dan juga 160 saham yang ditutup stagnan. Dan untuk sektor-sektornya nih, semua people, di mana yang tertinggi kemarin ada basic industri atau barang baku naik 7,03%. Sedangkan untuk sektor siklikal naik 6,11% dan juga yang terbesar ketiga yaitu adalah sektor energi di 5,51%. Lalu selanjutnya untuk info komoditas, my people, yang diupdate pada pagi hari ini jam 5 pagi tadi, untuk CPO naik 0,43% ke 4.219 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai batu bara, lagi-lagi memang adanya tekanan jual di minus 3,25% di 96,7 US dollar. Lalu untuk gold ini naik 0,54% ke 3.178. Tadi sebelum saya opening itu bahkan sudah sampai 3.190 untuk nilai goldnya. Lagi-lagi memang masih terus menguat untuk harga emas. Lalu untuk crude oil Brent itu masih minus 3,15% ke 63,42 US dollar. Baik, Smart People, kita akan masuk kepada sesi tim research di mana tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan, Mas Fauzan. Ya, thank you Mas Falah. Selamat pagi juga teman-teman Smart People. Saya coba izin saya screen dulu ya. Untuk hari ini kita ada bahas Antam, teman-teman. Jadi kita remind sedikit untuk di results 2024 kemarin itu Antam lumayan kuat ya. Dan ini lebih banyak ditopang oleh banyaknya volume dari penjualan emas domestik di Indonesia. Dan juga tadi sempat di-mention sama Mas Fala kalau harganya udah menyentuh hampir di 3.200. Dan mungkin salah satu yang memang secara valuasi itu murah, kalau kita bicara tentang company yang memang ada involvement di emas, itu mungkin salah satunya adalah Antam. Memang Antam itu kalau secara bisnisnya tidak langsung mendapatkan benefit dari kenaikan harga emas karena Antam itu memang lebih banyak jual retail. Jadi mereka lebih banyak mainin di volume. Dan saat ini karena memang pergerakan dari sentimen di market belum masih uncertain, terus juga kebingungan dari beberapa investor juga ya dari efek di trade war itu menyebabkan safe haven sekarang saat ini lebih banyak di emas lagi. Dan di Indonesia khususnya Antam sebagai provider untuk retail emas yang salah satu yang terbesar itu mendapatkan benefit dari kenaikan volume yang cukup tinggi. Jadi animo masyarakat untuk beli emas meskipun harganya saat ini juga udah di level lebih dari 2.900 gitu ya, masih tetap beli gitu ya. Dan kita remind kembali memang di tahun 2024 kemarin earnings results-nya eh, sangat baik dan itu di atas dari estimasi kita dan juga konsensus. Dan ini lebih banyak ditopang oleh penjualan emas gitu ya sekali lagi. Dan 2024 kemarin tercatat di 1,4 juta ounce. Sedangkan untuk tahun 2025 kemungkinan mereka masih tetap optimis untuk bisa mencetak at least di level lebih dari 1 juta ounce. Level 1 juta ounce sebenarnya kalau kita compare di beberapa tahun kemarin itu sebenarnya achievement yang cukup baik gitu ya. Dan kita juga ingat kemarin sentimennya Pak Prabowo udah eh, apa em, apa namanya announce kalau ada Bank Bullion ya di Indonesia. Nah ini kalau kita ngobrol dengan emiten emas itu mereka lihat hal yang positif karena dengan adanya Bank Bullion ini likuiditas untuk pasar emas di Indonesia khususnya akan lebih banyak dan demand untuk emas gitu ya secara fisik itu juga akan lebih tinggi. Nah di sini Antam bisa menjadi salah satu provider emas yang mendapatkan volume yang kemungkinan naik gitu ya untuk bisa memprovide emas lebih banyak. Dan yang kedua
kita lihat memang sinergi dari Antam dan juga Freeport Indonesia kemarin yang sempat di-announce. Jadi Freeport punya facility di JP gitu ya, punya Akra. Itu nanti byproduct dari smelter mereka untuk di copper dan emas itu nanti bisa digunakan untuk raw materialnya Antam. Jadi Antam bikin emas saat ini 90% itu raw materialnya mereka datengin dari impor. Jadi selain mereka dapetin scrap metal dari Indonesia itu nggak cukup, jadi mereka harus datengin dari luar. Nah ini juga menjadi beban karena ada impor tarif duty juga di situ. Kalau hal tersebut bisa digantikan, bisa di-provide sama Freeport, ini bisa mengindikasikan bahwa cash cost-nya mungkin akan lebih ringan gitu ya. Kalau hitungan kita mungkin 3-10% secara total dari bisnis emas ini. Dan ini bisa memberikan sentimen yang baik dari sisi margin gitu ya. So, jadi kita lihat sentimen untuk emas, permintaan emas di Indonesia itu masih jadi katalis utama untuk Antam. Dan yang kedua, kita ingat salah satu penopang utamanya adalah mereka jualin biji nikel ya. Jadi biji nikel ini juga dari sisi situasi RKB juga lebih kondusif saat ini. Dan mereka menargetkan eh, volume yang lebih tinggi untuk tahun 2025 sekitar 13 juta ton dibandingkan tahun kemarin 8 juta ton. Dan mungkin 2 atau 3 tahun lagi mereka bisa achieve target mereka di awal, which is 20 juta ton untuk dilepas di pasar Indonesia, khususnya untuk smelter ya, smelter Indonesia. Dan ini tentunya akan memberikan sentimen juga yang cukup baik untuk top line-nya Antam. Jadi kita lihat kemarin pergerakan harga sahamnya juga waktu dibuka setelah kita libur Lebaran itu ambrol ya semua saham. Dan yang kemarin dan juga kemarin lusanya juga kita lihat ada sedikit positivity lah gitu ya. Jadi mungkin beberapa investor juga melihat kalau Antam ini udah overlook dan mungkin pemberitaan negatif yang kemarin berseliweran itu juga udah nggak terlalu refleks fundamental. Jadi lebih banyak fokus untuk divaluasinya yang masih murah dan juga operasionalnya yang stabil gitu ya. Jadi mental dengan target dengan ya rekomendasi buy dengan target price 1.900. Katalis selainnya, selain volume emas itu lebih datang dari harga komoditas ya. Cuman saat ini kita lihat harga komoditas khususnya buat di nikel juga masih agak turun. Kita lihatlah nanti di beberapa waktu ke depan apakah efek dari trade war ini bisa bisa solve gitu ya. Mungkin memang waktu di tahun 2018 kemarin di tahun pertama memang sporadik gitu ya. Harga komoditas lumayan berat dan mungkin baru recovery setelah 2 tahun setelah itu. Jadi kita lihat untuk di Antam memang katalis itu ada dua di volume emas dan juga di harga komoditas gitu ya. Tapi memang karena mindsetnya Antam jual emas, jadi waktu harga emasnya naik Antam juga kena gitu ya sentimennya meskipun kalau kita jelaskan memang nggak terlalu secara langsung nggak terlalu relate. Tapi kita masih positif. Jadi untuk di metal sectors kita memang masih neutral ratingnya. Tapi topik kita masih cukup optimis di Antam. Jadi target price kita masih di 1.900. Mungkin itu Mas Fala. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Ini sangat insightful ya untuk sektor emas dan juga Antam terutama nih. Tadi ada target price di 1.900 based on fundamental, so kita akan melihat based on technicalnya untuk saham Antam itu sendiri. So, kalau kita lihat untuk saham Antam sendiri, memang kalau di betul ya, yang tadi yang dipaparkan oleh Mas Fauzan di tanggal 8 April setelah kita libur Lebaran, semua saham memang ada tekanan jual yang cukup besar. Meskipun setelah adanya announcement juga dari laporan keuangannya Antam yang sangat bagus, itu langsung menutup gapnya bahkan kemarin sampai naik di 1630. Kalau kita lihat di sini kenaikannya berarti setelah jatuh itu sudah mencapai 15%, 15,2%. Itu untuk kenaikannya setelah kemarin adanya tekanan jual yang cukup tinggi. So, selanjutnya apa untuk Antam? Kalau kita lihat, Antam sendiri memang masih mencoba untuk menembus Fibonacci 78,6%-nya. Di sini sudah berhasil 0,618-nya sudah tembus di harga 1610. So, mudah-mudahan ini menjadi hal yang bagus ya, karena ketika harga itu bisa di atas golden ratio dari Fibonacci, ini menjadi katalis positif bagi saham tersebut.
So kita lihat untuk saham Antam sendiri, kalau melihat dari stokastiknya juga ini masih di area netral ya semua people. Kalau di bawah sini, ini masih kita lihat di titik 50 persenan. Ini mendekati 50%. So untuk semua people semua yang tertarik membeli saham Antam, secara tren ini memang masih sideways. Ini adanya konsolidasi kalau kita lihat range harganya dari 1560 sampai dengan 1675. Ini area konsolidasinya. Untuk semua people yang tertarik untuk membeli saham Antam, untuk area buy-nya bisa dari 1600 sampai dengan 1615. Saya turunkan ke bawah dulu karena kita tadi sudah membahas ya composite seperti apa kemungkinan pada hari ini. Dengan nilai stop loss-nya smart people, di sini saya taruh di moving average 50 yaitu di 1540-nya. Lalu untuk target pertamanya untuk saham Antam sendiri based on technical analysis, ini kita bisa ke 1725 dulu, lalu ke 1765 di Fibonacci 100% ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci selanjutnya adalah di 1875. Kalau kita lihat, oh ya baik, masih ada kemungkinan memang untuk mencapai titik sana. Karena di sini ada sempat ada konsolidasi juga di 1875. Lalu itu untuk target tiganya, jadi sampai 15,1%. Mendekati nih antara yang versi fundamental dan juga teknikalnya, memang untuk target price-nya hampir sama. Itu untuk saham Antam semua people dan juga kita akan mereview yang kemarin diberikan oleh Mas Ilham. Di mana kemarin yang pertama adalah LSIP untuk pilihan stock pick pertamanya. Untuk LSIP dengan nilai supportnya di 960, sorry, nilai stop lossnya di 960. Kalau kita lihat sudah mencapai kenaikannya 1075, ini sudah menyentuh TP satunya untuk LSIP sendiri. So untuk semua people yang kemarin membeli saham LSIP, saya ucapkan selamat atas kenaikan saham LSIP-nya. Lalu yang kedua ada ITMG. Untuk ITMG sendiri, ini masih di area belum mencapai titik target price pertamanya seperti itu smart people. Meskipun kalau kita lihat stop loss-nya masih jauh sekali di 21.100, ini masih bisa di hold terlebih dahulu apabila smart people memiliki saham ITMG. Tetapi kalaupun sudah menyentuh di minus 3%, smart people harus caution, harus hati-hati di saham ITMG ini sendiri. Lalu yang terakhir ada saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri kalau kita lihat kemarin harga komoditi natural gasnya memang naik besar sekali ditambah IHSG-nya pun juga naik besar juga. So Pegas kalau kita lihat memang secara stop loss-nya berada di 1415 dan kenaikannya kemarin sampai 1550 ini juga sudah kena TP-nya Smart People. So selamat yang membeli saham Pegas pada hari kemarin. Lalu kita akan lihat untuk pilihan saham pada hari ini, Smart People. Untuk yang pertama, itu ada saham Unilever. Di mana saham Unilever sendiri kalau kita lihat sudah menembus Fibonacci 50%-nya nih, harga 1245 yaitu di sini. Dan juga ini moving average 50-nya di garis hijau ini juga sudah tertembus, sorry, moving average 20 juga sudah tertembus. So, untuk smart people semua, untuk nilai stop loss-nya, kita awal dari nilai stop loss terlebih dahulu ya smart people, di harga 1150 di bawah nih, di area sini smart people untuk area stop loss-nya. Untuk area buy-nya, yang pertama bisa dari 1240 sampai dengan 1260. Ini saya turunkan cukup dalam ya smart people. Dengan TP satunya di 1330, TP 2-nya di 1375 dan juga TP 3-nya di 1420 untuk saham Unilever. Reasonnya smart people bisa eh, tertera di sebelah sini. Lalu untuk yang kedua, smart people, pilihan saham kedua pada hari ini adalah PTRO. Tadi saya lihat juga ada yang bertanya mengenai saham PTRO. Jadi untuk PTRO sendiri, kalau kita lihat garis kuning ini adalah moving average 20. Sorry, moving average 200. Moving average 200 ini memang cukup kuat, bahkan sangat kuat sekali. Ini menjadi titik yang sering kali dijadikan titik rebound seperti itu semua people. Lalu kalau kita lihat juga pada hari kemarin, berdasarkan data dari broker summary, di mana PTRO masih dalam fase akumulasi kecil, jadi belum akumulasi besar. Karena kalau kita lihat kenaikannya pun juga kecil sekali ya, kemarin smart people tidak terlalu besar secara body dari candlesticknya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham PTRO, memang secara trennya masih belum masuk dalam kondisi sideways ataupun uptrend yang cukup tinggi. Tetapi untuk area buy-nya itu bisa dari 2080 sampai dengan 2120. Lagi-lagi ini saya turunkan. Lalu untuk stop loss-nya berada di 1940 atau minus 6,73% dengan target pertamanya di 2220, target keduanya di 2340. 2340 itu di area gap sini smart people. Ini untuk area gap 2340-nya.
Lalu dan yang TP3 di 2390 atau Fibonacci 141,414 seperti itu Smart People untuk PTRO. Lalu pilihan saham yang terakhir pada hari ini adalah BRMS. Tadi Mas Fauzan sudah menjelaskan bahwa memang komoditi emas sedang naik-naiknya, sedang tinggi sekali untuk pergerakan harganya. So BRMS ini menjadi pertimbangan juga bagi kami. Di mana kalau BRMS sama nih, ini berada di area moving average 200-nya smart people, area untuk moving average. Lalu kalau kita lihat lagi harga, betul ya, harga emasnya naik, ini juga di atas moving average 200. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham BRMS untuk area buy-nya bisa dari 288 ke minus 6,3%. Kalau kita lihat untuk TP1-nya berada di 308, TP2-nya di 314 dan TP3-nya di 326 untuk saham BRMS. Itulah tiga sampilan kami pada hari ini. Kita akan masuk pada sesi Q&A Smart People. Untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan boleh ditulis di kolom chatnya. Kalau kita lihat yang pertama ada dari Ibu Tatik. Ibu Tatik Yuda, pagi Pak, view INDF bagaimana? Baik, kita akan melihat untuk INDF terlebih dahulu. INDF kalau kita lihat sebentar ini dia. INDF di 2 hari kemarin ya, memang di sini kalau kita di sini untuk nilai supportnya dulu. Supportnya yang terdekat itu berada di 6.800. Lalu untuk resistance-nya masih di 7.125 yaitu Fibonacci 38,2% nih Smart People. Lalu kalau kita lihat lagi memang di sini masih adanya sideways ya, sideways kecil. Kalau kita turunkan time frame-nya ke 4 hour, kita lihat lagi. Oh ya, baik betul. Memang untuk time frame lebih kecilnya ini masih dalam kondisi sideways untuk saham INDF itu sendiri. Plus di sini kalau kita lihat secara stokastiknya ini adanya golden cross untuk saham INDF. Untuk smart people semua yang tertarik membeli saham INDF untuk area buy-nya bisa dari harga kita pakai long position ya. Dari harga kita di 6950 deh. 6950 atau moving average 20-nya di sini itu sampai di harga 7075. Oke, sampai dengan harga terakhir. Jadi ini kita bisa turunkan terlebih dahulu dengan nilai stop loss-nya yaitu kita naik turunkan sampai minus 6,12% di harga 6525. Ini melihat dari historical dalam jangka waktu pendek kemarin. Untuk target pertamanya INDF ini juga saya naikkan di harga 7 ya. Lalu yang kedua bisa di harga moving average 200-nya di 7.600 dan yang ketiga itu bisa di harga 7.750. Jadi ada tiga target price untuk INDF itu sendiri. Lalu selanjutnya kita lihat dari Pak Usman. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Tatik. Untuk Pak Usman, Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas MDKA, Petro, dan juga BRIS. Oh, di sini juga ada dua orang yang menanyakan tentang MDKA. So, kita start dari MDKA-nya terlebih dahulu nih. Untuk MDKA di sini, kalau kita lihat secara pergerakannya, memang kalau di sini, right. Ini masih banyak sekali gap ya, Smart People untuk MDKA itu sendiri. Kita lihat ada berapa gap di sini. Ini gap, oke, ini gap yang pertama. Lalu di sini juga ada gap down di bawah juga. Wow, ini cukup besar ya, cukup banyak ya gapnya. So, untuk MDKA sendiri, kalau kita lihat secara trennya, memang ini masih belum menunjukkan little bit sideways ataupun uptrend. Sideways saja belum, apalagi uptrend ya, Smart People. Ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup besar untuk tekanan downtrendnya. So, untuk smart people semua, jika lo ingin membeli saham MDKA, ini bisa wait and see terlebih dahulu di area gapnya nih, dari harga 1100 sampai dengan 1155. Lalu, kalau kita lihat lagi untuk MDKA sendiri, supportnya memang berada di ini support jauhnya di 1040 dan ya tentu support keduanya di gapnya di harga 1100. Kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk saham MDKA itu sendiri. Tadi saya lihat juga sebenarnya ada pertanyaan mengenai impact tarif US terhadap komoditas. Kalau kira-kira terhadap emas sendiri ada pendapat dari Mas Fauzan mengenai tarif dagang terhadap emas? Iya, sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri sisinya yang lebih kena itu tekstil ya. Karena salah satu produk dan yang memang itu langsung berkaitan sama ekspor ke US itu kalau nggak salah tekstil sama elektronik. Tapi ada exemption katanya kalau untuk beberapa hal yang berkaitan memang nggak diproduksi sama US gitu ya kayak base.
metal kayak copper, bauksit gitu ya. Terus juga mungkin ada di situ, kalau nggak salah coal juga masuk deh. Jadi itu di exempt tarifnya. Tapi kan kita nggak ada flow ke sana ya. Kalau untuk di Ya, betul. mineral itu kita nggak banyak ekspor ke US sebenarnya. Kita lebih banyak yang tekstil. Nah ini udah jelas kena. Mungkin teman-teman juga lihat beritanya ya, kasihan teman-teman yang memang kerja di tekstil itu lagi berat sekarang. Kalau emas harusnya nggak ada masalah. Cuman kalau ditanya apakah benefit dari trade war ini khususnya buat Indonesia itu justru datangnya ke CPO ya. Jadi tadi kita juga sempat bahas di sesi kita yang lainnya gitu. Regional kita juga baru baru rilis apa report buat CPO. Jadi logikanya adalah kalau misalkan China di-ban untuk bisa impor soybean dari US, itu mungkin akan lebih banyak nanti substitut alternatifnya mereka pakai CPO. Nah, itu both dari US dan US juga kan sebenarnya impor ya beberapa kalau nggak salah dari Eropa atau negara lain gitu. Nah, itu substitutnya pasti datangnya nanti ke CPO. Nah, yang Ya, CPO ini yang Indonesia sama Malaysia mungkin akan jadi both demand-nya datang dari China sama US. Itu yang ya. salah satu benefit yang memang lagi banyak dibahas sih. Jadi Nah, kalau untuk secara mineral menurut saya nggak ada efek, tapi kalau untuk sektor secara spesifik mungkin elektronik sama tekstil yang kena ya kalau bicara tentang trade war US, dan yang benefit mungkin CPO gitu ya secara spesifik buat industri kita di Indo. Mungkin itu Mas Pala. baik, terima kasih Mas Fauzan atas pemaparannya. Tadi ini sudah menjawab juga ya dari pertanyaan dari Pak Arfiandi. Baik, Smart People semua, tak terasa ini sudah memasuki waktu pre-opening market. Terima kasih atas semua partisipasinya Smart People dan juga terima kasih juga kepada Mas Fauzan atas pemaparannya. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Have a nice day, smart people semua. Besok weekend, nikmati hari ini. RHB Trade ID, easy, quick, smart. Baik, sama-sama Pak Arfiandi, sama-sama Bu Tatik, sama-sama Pak Mar'i, sama-sama Pak Usman, sama-sama Pak Andrew, dan terima kasih Mas Fauzan.